Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang biaya kerja di Korea Selatan dari nol, dari mulai belajar bahasa sampai terbang dan bisa bekerja di Korea Selatan. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman yang menonton video ini menyimak ataupun mendengarkan, mohon bantu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Sehingga apabila saya mengupdate video, muncul juga notifikasi di handphone teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah rincian proses biaya kerja di Korea Selatan. Jadi di tabel ini saya sudah buat ya teman-teman dari awal, yaitu dari nol tahapannya sampai bisa terbang di Korea Selatan. Ini sudah diurut secara sistematis step by step. Nah, jadi yang pertama jika kita ingin bekerja di Korea Selatan tentunya harus punya kemampuan bahasa. Jadi, kita harus belajar bahasa Korea terlebih dahulu. Nah, belajar bahasa Koreanya di mana? Itu banyak teman-teman. Bisa melalui online, bisa juga melalui LPK, bisa juga melalui tempat kursus. Nah, tapi saya tidak rekomendasi jika masih pemula itu belajar sendiri teman-teman. Karena yang namanya belajar, kita perlu guru, kita perlu dikoreksi apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita juga perlu sharing. Jadi saya menyarankan jika masih dasar banget, jika masih pemula, itu harus ada mentor teman-teman. Sehingga apabila kita mempunyai kendala atau masalah, nanti bisa sharing dan bisa dibetulkan oleh gurunya. Nah, masing-masing biaya untuk pendidikan belajar bahasa Korea itu berbeda-beda, tergantung tempat, tergantung juga LPK atau lembaga kursusnya. Nah, yang saya riset ya, belajar bahasa itu perkiraan 2 sampai 3 juta rupiah. Kemudian pendaftaran ujian EPS Topik 450.000. Kemudian tryout menjelang ujian EPS Topik antara 500 sampai 1 juta. Nah, ini juga biaya-biaya ini bukan menjadi biaya menjadi patokan ya. Ada juga yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah gitu. Tergantung teman-teman nyari belajar bahasa Koreanya di mana, di kota mana, dan di lembaga mana. Karena masing-masing lembaga itu biasanya memberikan tarif untuk jasa belajar bahasa Korea yang berbeda-beda. Tapi tenang aja teman-teman, jangan khawatir. Yang namanya investasi ilmu itu tidak ada salahnya ya. Nanti juga akan menjadi berkah tersendiri karena investasi yang paling penting yaitu yang paling berharga investasi dari leher ke atas. Jadi meskipun teman-teman sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk belajar bahasa Korea, nanti juga akan ada berkah ilmunya teman-teman. Nah, kemudian tadi tryout ya. Jadi setelah pendaftaran ujian EPS Topik itu teman-teman untuk pemantapan, untuk lebih istilahnya mendalami, itu nanti ada tryout menjelang ujian EPS Topik. Karena supaya bisa tahu tip dan triknya untuk menjawab soal-soal ujian EPS Topik. Nah, kemudian setelah lulus ujian EPS Topik, kita harus membuat paspor ya. Paspor itu perkiraan harganya 350.000. Ini untuk paspor yang biasa. Kalau untuk e-paspor ini agak mahal ya. Di atas 500.000 harganya. Nah, kemudian nomor 2 yaitu medical check up tahap 1. Ini perkiraan biayanya yaitu 850.000 rupiah. Kemudian pembuatan kartu AK1. Ini AK1 ini kartu kuning ya teman-teman. Ini gratis, tidak ada biaya. Tinggal datang saja ke Dinsos Nakertrans yang berada di kota teman-teman masing-masing. Nah, kemudian untuk sending, ini sending juga gratis. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk sending yaitu paspor, kemudian hasil medical check up,
kartu kuning, KTP, sertifikat kelulusan ujian EPS Topik, dan lain-lain. Nah, kenapa saya cantumkan gratis? Karena ini murah teman-teman, tinggal biaya scan aja paling satu dokumennya Rp2.000. Nah, saya tidak cantumkan karena itu biaya-biaya yang recehan lah istilahnya ya. Jadi biaya fotokopi, biaya materai itu saya tidak cantumkan karena nominalnya pun di bawah 100.000. Yang saya cantumkan di sini biaya yang di atas Rp100.000. Nah, kemudian setelah sending dan dapat SLC atau kontrak kerja, yaitu nanti ada preliminary training sampai dengan terbang ke Korea Selatan. Nah, pada saat preliminary training kita juga nanti ada medical check up tahap 2 ya, atau MCU yang kedua, itu biayanya 850.000. Kemudian pembuatan SKCK ini kurang lebih 100.000. Kemudian biaya apply visa ini biayanya 1.200.000. Kemudian tes kesehatan biayanya 200.000. Ini tes kesehatan TB, spilis, dan lain-lain ya. Kemudian nomor 5 yaitu BPJS penempatan. Ini kalau tidak salah 500.000 biayanya. Kemudian tiket pesawat ini 7.500.000. Memang kadang naik turun ini tiket pesawat ini, tergantung maskapainya juga. Yang biasanya sering dipakai untuk ke Korea Selatan yaitu biasanya Korean Air atau Garuda Indonesia atau bisa juga Asiana. Biasanya 3 pesawat itu yang sering atau biasa dipakai untuk menuju ke Korea Selatan dari Indonesia. Kemudian uang saku ini 5 juta rupiah. Nah, kalau masalah uang saku ini bervariatif ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Tapi yang saya sarankan yaitu tukarkan saja 5 juta rupiah ke dalam won. Artinya apa? Uang saku ini nanti digunakan ketika kita belum mendapatkan gaji selama 1 bulan. Karena di Korea Selatan itu kita dulu kerja 1 bulan, setelah itu baru mendapat gaji. Jadi selama belum mendapatkan gaji untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan istilahnya ya, dan lain-lain, itu kurang lebih biaya hidup di Korea itu 3-5 juta rupiah. Nah, kita ambil angka yang terbesarnya saja yaitu 5 juta rupiah. Nah, ini juga sama teman-teman, belajar bahasa kita ambil yang terbesarnya saja ya. Misalkan belajar bahasa Korea 3 juta, kemudian tryout menjelang EPS Topik 1 juta. Nah, jadi total semua biaya proses kerja di Korea Selatan dari mulai belajar bahasa sampai dengan terbang di Korea Selatan yaitu 21 juta rupiah. Ini yang saya bahas dalam video ini yaitu jalur mandiri ya teman-teman. Artinya ini tidak memakai LPK ataupun lembaga kursus yang lain. Nah, saya juga tidak akan membahas karena ada juga biaya jasa LPK dan lain-lain, itu terserah teman-teman ya. Yang saya bahas di sini hanya proses kerja di Korea Selatan via jalur mandiri. Saya juga dulu waktu di Korea melalui LPK teman-teman. Jadi nggak apa-apa, ikutin aja prosesnya. Nanti juga gaji 1 bulan kerja di Korea itu bisa balik modal teman-teman. Gaji di Korea Selatan selama 1 bulan UMR-nya saja sudah 24 juta rupiah. Nah, 24 juta rupiah ini kalau kita bekerjanya 1 hari 8 jam selama 1 bulan. Hari Sabtu dan hari Minggu libur. Tetapi kalau kita bekerjanya lebih dari 8 jam, ada lemburannya juga atau overtime, itu bisa sampai 40 juta rupiah teman-teman. Apalagi yang kerjanya 2 shift, ada shift malamnya juga. Nah, itu besar tunjangannya, ada tunjangan kerja malamnya juga. Jadi yang kerjanya 2 shift, saya pastikan di atas 30 juta rupiah 1 bulan itu teman-teman. Nah, di sini saya bicara gaji, Pak, kok gajinya besar banget? Emang iya gajinya segitu? Saya nggak bohong teman-teman, buat apa saya bohong sama teman-teman semua? Bukan juga buat ngiming-ngimingin ya, buat teman-teman semuanya agar bisa pergi ke Korea Selatan itu sih terserah.
mau pergi ke Korea Selatan boleh, enggak juga tidak apa-apa. Yang jelas kalau gaji di Korea Selatan memang seperti itu teman-teman. Karena saya pun dulu pernah bekerja di sana, jadi tahu gitu gaji-gaji di sana berapa. Apalagi di Korea Selatan, UMR-nya itu sama semua kota yang ada di Korea Selatan, baik itu di Seoul, di Busan, atau di Daegu. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda ya, di Jakarta beda, di Surabaya beda, di Bandung beda, tapi di Korea tidak begitu teman-teman. Semuanya UMR-nya sama berlaku untuk seluruh Korea Selatan. Pun juga sektor pekerjaannya. Mau kerja kantoran, mau kerja manufaktur, mau kerja fishing, mau kerja perkebunan, itu semuanya sama. Itu semuanya gaji, UMR, dan memang ada undang-undangnya di sana. Dalam satu bulan gaji itu dapat berapa sudah diatur undang-undangnya, normalnya itu 8 jam. Dan kalau kita 8 jam pun sudah dapat 24 juta rupiah. Nah, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Memang tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberikan informasi ke teman-teman yang belum tahu berapa sih sebetulnya biaya proses bekerja di Korea Selatan dari 0 sampai terbang di Korea sudah saya jawab di video ini. Sekali lagi ini video saya bikin untuk yang jalur mandiri, tapi biasanya kalau ada yang menggunakan jasa lembaga yang lain itu biasanya lebih lebih dari ini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Anggap aja itu sedekah, anggap saja ya kita membantu orang supaya lembaga bahasanya berkembang ya. Insya Allah nanti berkah teman-teman juga nanti kalau sudah bisa bekerja di Korea bekerja di Korea Selatan. Jadi jangan mikirin uang yang lalu-lalu, rezeki masih banyak ada di depan. Kalaupun memang harus membayar lebih mahal daripada ini, ya kita ikhlas saja, kita terima saja. Insya Allah nanti rezeki ada masing-masing dan teman-teman juga bisa balik modal secepatnya apabila sudah bekerja di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.